Strike. Oh. Masih narik terus. Tenaganya dia luar biasa. Nih, saya baru mau coba, mas saya langsung dapat tarikan. Strike. Mancing mainnya strike back. Mantap. Di atas 5 kilo baru dihitung timbangan. Oh, ini kan kolam nih. Mancing di kolam mana? Mancing ada strike back. Mantap. Strike Back Mania, hari ini terasa begitu spesial karena saya akan mengikuti tuna game fishing di perairan Banten. Yang buat makin spesial, saya juga gak sendirian, tapi ditemani oleh seorang konten kreator memancing yang viral karena aksinya memamerkan hasil tangkapan. Ya, siapa lagi kalau bukan Aldi. Nah, ini saya udah di Tanjung Lesung nih sama Aldi. Dia ikannya udah dimasak kan. Sekarang mau nyari tasik baru nih. Tapi kita ini kan turnamen, jadi kita bisa jadi 2 kapal. Saya sama dia kapalnya pisah, ya. Tapi kita tetap bersaing nanti siapa yang dapat lebih gede. Antusias peserta kali ini bukan main. Total peserta mencapai 340 angler dengan 76 kapal. Ada 2 kategori yang diadu hari ini, yaitu kelas tuna dan non-tuna sebagai targetnya. Yuk langsung saja kita mulai. Oke, ini saya lagi di spot. Saya mancing sama Mas Aryan. Kita udah nurunin 6 joran nih pakai teknik konceran. Nah, tapi ini saya mau cobain pakai yang beda nih. Mau cobain micro jig. Siapa tahu ada yang makan ya. Spot di Tanjung Lesung ini bisa dibilang cukup unik karena menggunakan plastik yang diisi udara untuk dijadikan pelampung. Pelampung ini nantinya akan menjadi tanda jika mendapatkan sambaran. Strike. Oh. Langsung strike. Saya baru mau coba, langsung strike. Luar biasa. Ayo, Mas Arya. Bunyi reels langsung terdengar begitu kencang. Nih, saya baru mau coba, mas saya langsung dapat tarikan. Ikan tuna di perairan ini ternyata cukup kuat. Ia tidak mau menyerah dan terus memberikan perlawanan. 49 kilo. Nggak jadi jackpotnya. Nah, ini masih narik terus nih. Ini kalau tuna dia nariknya panjang dan nggak bisa dipaksa soalnya pakai PE berapa nih? PE2 aja. Malah ada yang 1,5 lagi. Jadi kita nggak bisa maksa, nariknya harus santai. Balik lagi ya. Menurut para angler yang biasa memancing di sini, PE kecil atau senar yang berukuran tipis lebih amis untuk memancing ikan tuna. Memang sedikit bahaya dan beresiko putus. Oleh karena itu, kita harus sabar dalam meladeni kekuatan ikan. Tarik ulur senar terjadi hingga hampir 15 menit, sampai akhirnya tuna mulai lelah dan terlihat di permukaan air. Namun meski sudah terlihat, ikan masih berusaha untuk kabur. Oke, berhasil. Naik nih yang pertama. Ini
Kira-kira nyampe ke ukuran timbangan nih Mas Arya? Lebih ini. Lebih ya? Ada 7 ini Mas. 7 ya. Oh. 7,11. Ikan tuna di sini merupakan jenis longtail tuna yang termasuk jenis ikan berenang cepat. Sirip atas dan bawahnya berfungsi untuk keseimbangan, sementara ekornya yang berbentuk V membuatnya bisa berenang cepat. Tapi ini nih strike pertama, Mas Arya. Tuna Tanjung Lesung. Mudah-mudahan ini bisa kita timbang nanti ya. Oke, kita cari lagi nih yang lebih gede. Mancing mania strike back. Mantap! Ikan petek dimanfaatkan untuk memancing ikan tuna agar menghampiri titik yang jadi incaran kami. Trik ini dilakukan saat terlihat adanya boilingan di permukaan air. Tuh kedengeran tuh, ada yang strike lagi di kapal situ. Walaupun angin agak kencang ya, tapi ikan masih makan tuh lihat. Ikan umpan yang disebar juga dapat dirasakan oleh perahu-perahu sekitar kami. Ternyata kapal sebelah juga sudah berhasil menaikkan ikan tuna. Mantap! Kapal sebelah gimana ya kira-kira tuh? Tuh teman saya si Aldi itu sebelah sana. Kayaknya dia masih boncos. Jangan-jangan dia tidur tuh. Coba kalau kalian lihat ke sana tuh, mungkin mereka strike besar sih dari lengkungan sama durasi nariknya tuh dari tadi belum kelar-kelar. Bisa jadi juga nyangkutnya di ekor atau nyangkutnya di badan, jadi lama naiknya kan. Fish on! Ini memang pertama kali aku ngerasain tarikannya tuna beneran. Tuna lah ya ini ya, bukan yang lain. Coba apa tebak. Belum kelihatan sebenarnya kalau belum naik ya. Akhirnya Aldi mendapatkan sambaran. Melihat tidak ada perlawanan yang berarti, nampaknya ini bukan ikan tuna yang menyambar umpannya. Dengan cepat, ikan sudah mendekati perahunya. Cendro. Bocel. Bocil teman-teman. Gak apa ya, kita coba cari lagi ya. Tapi tadi udah kelihatan tuh ikannya cendro, cuma ukurannya agak besar aja sih. Gitu. Bukan ikan target, tapi oke. Kita coba cari lagi. Wah, sayang sekali ya Aldi. Paling tidak sudah merasakan tarikan ikan penghuni perairan Tanjung Lesung ini. Ayo kita coba lagi kawan. Dari perahu Aldi, Edi berhasil mendapatkan sambaran. Melihat lengkungan jorannya, sepertinya bukan ikan tuna yang menyambar umpannya. Edi pun dengan mudah membawa ikan naik ke permukaan air. Dan seekor ikan kobia berhasil ditaklukkan Edi. Ikan kobia memiliki daya tahan yang cukup baik di permukaan air. Tubuhnya yang panjang dan ramping membuat ikan ini dapat bergerak secara efisien. Oke, ini kita strike ikan Kobia. gabus laut ya, alias kobia. Biasanya kalau kobinya udah naik nih, biasanya abis ini tuna ya. Kalau yang gede mantep ini tenaganya. Oh gitu. Iya. Ya. Mancing mania strike back. Mantap. Sementara di kapal lain, para peserta juga mendapatkan banyak sambaran. Bahkan tidak hanya ikan tuna, tenggiri dengan ukuran babon juga tak luput dari tangkapan. Tanggal berapa? Tidak hanya itu, ada juga kapal yang berhasil menaikkan ikan layaran. Mantap! Tim pelawan. Untuk ikan tunanya juga tak kalah menarik. Ukurannya pun bervariasi. Mantap! Setelah sampai di darat, saya pun langsung menghampiri Aldi. Nah, ini dia nih Aldi. Mana kau? Mana kak? Ada dong. Apa gimana? Dapat nggak dapat? Ada tadi ikan di sana. Kemarin sebenarnya dapat tadi, cuma lepas aja. Marlin atau Cendro? Ya, mirip-mirip lah sama aja itu, masih sekeluarga.
Mana nih? Oh ini kan kolam nih. Mancing di kolam mana? Kobia ya? Wih gedenya, dapat kobia ada gede. Nah ini baru kita timbang ya. Ini yang kedua Om. Bano. Oke, 694 ya. Nih kayak gini nih di ikannya. Ya, ini Di atas juga 5 kilo baru dihitung timbangan. Sama. Ini cuma 1,08. beda dikit aja ini. Beda dikit ya? Sama-sama di situ. Oke, mancing mania strike back. Mantap. Meski nama eventnya Tuna Game Fishing, tapi kategori non-tuna juga menarik untuk ditunggu. Walau ukurannya masih kecil, tetap saja ini jadi ikan prestis di kalangan pemancing. Sementara kategori ikan tunanya juga gak kalah menarik. Banyak peserta yang berhasil menaklukkan dan menaikkannya ke atas perahu. Ukurannya pun bervariasi, mulai dari 3 kilo hingga 10 kilogram. Mantap! Juragan pancing. Selamat buat para pemenang. Dan yang belum, jangan berkecil hati ya. Oke, ini dimenangkan oleh One Piece Fishing dengan nomor Mancing Mania Strike Back. Tuna yang sudah berhasil tim saya dapatkan, rasanya sayang kalau tidak kita olah. Ini tuna segar yang kita dapatin tadi, mau kita masak ensir tuna saus rampai. Ini rampai ini khas Pandeglang ya, Cep? Khas Pandeglang, betul. Ini sama Kayak- Cep Agus nih ditemenin, dibikinin resep khas Pandeglang. Khas Pandeglang, rampai. Buah rampai Buah sama rampai. satu lagi nih yang kecil-kecil. Buah wuni. Buah apa, Cep? Wuni. 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 Buah wuni memiliki rasa yang asam, sementara buah rampai bisa dibilang mirip dengan tomat cherry. Olahan yang akan kami buat ini mirip seperti masakan Thailand, namun dimodifikasi ala Pandeglang, Banten. Mantap! Gimana nih? Udah beres? Udah nih. Nah, sambalnya sudah ready. Sedangkan ikannya dimasak bagian luarnya saja hingga tingkat kematangannya mencapai level medium. Udah nih, Chef, kayaknya ya? Udah Ini bisa kita- jadi Pensirnya sampai medium aja ya? medium Nggak usah medium terlalu aja. matang. Betul. Karena kalau tuna, Mas, itu kita boleh dibikin medium. Ini langsung kita cobain nih. Ya, kita Masakan coba ya. spesial dari Chef Agus. Pensir tuna. Pensir tuna saus rampai. Saus rampai. Rasanya bukan main strike back mania. Daging tuna yang terkenal dengan teksturnya yang padat, ditambah saus rampai, jadi perpaduan yang sungguh nikmat. Rasa gurih alami dari daging dan kuah rampai yang asam sedikit pedas, jadi saling melengkapi satu sama lain. Masih kurang puas dengan tarikan saat turnamen. Saya, Aldi, dan Kang Agni memutuskan untuk kembali ke laut keesokan harinya. Nah, ini sebelum kita ke spot tunanya tuh di depan sana, kita ngotrek dulu cari tempat hidupnya. Karena apa? Ikan kembung, ikan tembang. Oh, bukan tembang. Mudah-mudahan dapat ya. Ikan kembung dan ikan tembang jadi favorit bagi ikan predator karena kedua ikan ini memiliki aroma amis alami yang kuat sehingga memancing predator untuk memangsa. Oke. Nah, kita udah sampai spot ini. Langsung cobain ya. Kita mau mancing tuna tembang. Tembang hidup moncer. Ini umpannya kita. Ini umpannya kita kaitin ke tengah badannya di sini. Kulitnya yang kuat membuat ikan tembang dan kembung lebih awet dan tidak mudah lepas saat dilempar jauh.
Belum pernah sih mancing tuna tuh. Biasa aku mancing ikan-ikan pitik, ikan kerapu di Pulau Seribu tuh. Pertama kali ini aku mancing moncer pakai ikan gede sebesar itu. Buat targetnya ikan tuna. Selama di spot, Aldi tak bisa diam. Dia mencoba berbagai teknik dalam memancing, dari jigging hingga dasaran. Usahanya mencari strike akhirnya membuahkan hasil. Fish on! Karena ia mendapatkan sambaran pertama, dengan penuh semangat ikan dibawa naik ke permukaan dengan cepat. Saya juga jadi ikut penasaran nih, ikan apa ya yang didapat Aldi? Pakai dasaran, dapetnya kurisik. Tapi ini digoreng juga enak. Gue kira yang strike tuna. Sejujurnya, strike Aldi membuat saya sedikit panik karena berhasil menaikkan ikan. Tapi melihat ikan kurisi yang didapat, saya sedikit lega. Bercanda ya Aldi? Oh, gede ikannya di. Buat kurisi gede. Gede ini gede. Mantap nih Aldi. Apa? Sambil nunggu tuna ya? Sambil nunggu tuna. Daripada ngantuk kan? Iya. Daripada ngantuk. Oke, ini kurisi apa nih? Kurisi merah. Kurisi merah. Warnanya merah. Karena warnanya merah. Nanti mana strike back? Mantap. Aldi tak menyerah begitu saja. Dengan teknik dasaran ia mencoba bersabar sampai adanya sambaran. Fish on! Strike! Udah aku bilang ada di bawah ini, coba pendasaran coba kita lihat ya. Si tarikannya lebih lumayan berasa daripada yang tadi. Ya, ikan kali ini sedikit memberi perlawanan. Tapi nampaknya Aldi yang sudah terbiasa mancing tak kesulitan menghadapinya. Dengan cepat ikan sudah hampir mendekati permukaan air. Ternyata seekor ikan katamba yang berhasil ditaklukkannya. Katamba lebih besar dan nyangkutnya belibet sih. Coba kita cari lagi nih, pasti ada mama papanya di bawah. Lagi dan lagi, Aldi mendapatkan sambaran. Fish on! Strike! Meski tak terlihat adanya perlawanan dari ikan, tapi Aldi cukup amis nih bisa dapat strike bertubi-tubi. Dan seekor baronang berhasil dibuatnya tak berdaya. Kalau ini bisa digoreng, goreng kering. Mancing mana strike back? Mantap. Tak berselang lama, akhirnya ada tanda-tanda dari joran saya. Mantapnya. Dari perlawanannya, saya yakin ini adalah ikan tuna yang menyambar. Strike. Aldi. Berulang kali ikan mencoba melepaskan diri ke dasar laut. Saya hanya bisa bersabar karena PE yang digunakan berukuran kecil yang punya risikonya putus. Ini tenaganya panjang, napasnya panjang dia. Menarik lagi. Bunyi putaran reel menjadi tanda bahwa ikan masih bertenaga besar. Ayo. Duel panjang cukup saya rasakan. Tenaganya di luar biasa. Mau cobain nggak? Ntar gue dapet sendiri, tenang aja. PD-nya dia. Saya suka nih kepercayaan diri Aldi. Ikan yang ini biar saya yang naikkan ke atas perahu. Setelah duel panjang, akhirnya ikan mulai melemah. Benar dugaan saya, seekor ikan tuna berhasil landed di atas perahu. Oke. Gede banget ya. Dah. Nah, yuk angkat. Nah. Ini dia nih. Cari ya. Yang kita cari-cari nih. Tuh, dia segini tenaganya luar biasa nih. Apalagi kalau yang gede. Ini palingan 4-5 kilo paling. Bentuknya yang kayak torpedo ini juga bikin dia bisa lari lebih dari 50 km per jam kalau berenang, sprintnya kencang. Oke, mancing mainnya strike back. Mantap. Karena ikan target sudah didapatkan dan belum ada tanda-tanda sambaran lagi, kami pun memutuskan untuk menyudahi fishing kali ini. Untuk menutup hari ini, kami pun mengolah tuna yang sudah saya dapatkan tadi. Nah, sekarang kita masak tunanya nih, karena Aldi yang nggak dapat ikannya. Oke. Ya urusan yang masak-masaknya lah. Nih, marinasi dulu di. Kita marinasi dulu Kita ya. masak apa nih sebelumnya? Kita bikin katsu kari. Katsu. Ya.
Garam membantu bumbu untuk meresap ke permukaan daging, sedangkan lada memberikan sedikit rasa pedas. Kami pun memasaknya dengan menggunakan tepung agar menghasilkan bagian luar yang renyah dan bagian dalam tetap lembut. Kuah dibuat terpisah agar teksturnya pada potongan ikan tidak hancur atau lembek. Kuah kari yang sudah jadi tinggal kita tuang dan olahan tuna siap untuk disantap. Langsung coba ini Bang ya. Iya. Oh jadi nih, walaupun digoreng dia, karena potongan dagingnya tebal, di dalam itu tetap soft medium Iya, gitu di tetap sininya. juicy ya. Nggak terlalu hancur yang bisa ditelan. Tekstur luarnya juga jadi crispy ya. Karinya juga Bold ya Pas. rasanya ya. tebal, tapi kena dengan nasi Nasi rasanya jadi mantap. mancing manis strike back. Mantap. Strike Back Mania. Karena masih penasaran dengan spot Tanjung Lesung, saya kembali mengeksplor perairan di sini untuk mencari ikan target. Ya, apalagi kalau bukan tuna. Kita mancing tuna di sini. Dengan teknik koncer, pagi-pagi langsung strike nih, saya masih baru bangun nih. Turunin umpannya langsung strike. Teknik koncer menjadi teknik utama untuk memancing tuna di sini. Dengan beberapa piranti yang disiapkan, kami tinggal menunggu tanda-tanda sambaran. Strike! Dia lari-lagi. Berlari-lari. Ini yang menjadi daya tariknya. Tarikan tuna gak pernah mengecewakan Strike Back Mania. Jadi mancing tuna di sini itu santai. Serok aja. Karena kita pakai teknik koncer. Umpannya ikan bilis, nanti dicaming lagi nih di atasnya nih. Tuh lihat tuh tarikannya. Tekan ke bawah nih, ciri khas tuna nih kayak gini nih. Dengan tenang dan sabar, saya menunggu momen yang tepat untuk menggulung reel supaya ikan target tidak lepas. Mantap. Mau diserok ya? Serok aja. Tuh dia nekan terus ke bawah. Ini mancing kita di kedalaman cuma 20 meter. Jadi ikan itu larinya ngejauh tapi tetap nekan ke bawah. Ikan target saya sudah mulai melemah. Inilah momentum yang tepat untuk saya menaikannya. Ini longtail tuna. Dia mirip yellowfin juga, tapi size-nya nggak bisa gede sampai yellowfin. Dia juga bergerombol, di sini rame nih tunanya. Pemancingnya rame nih, ada hari ini mungkin ada sekitar lebih kurang 10 kapal yang mancing. Ini matahari baru keluar. Tadi ngeliat dia boiling, kita langsung ngelemparin umpan. Oke, mancing mana strike back. Mantap. Kapal di sebelah ya tuh strike tuna tuh. Ini kalau lagi musim tuna kayak gini banyak nih. Ini kapal-kapal di sini semuanya nih nargetin spesies yang sama, longtail tuna. Ini Tanjung Lesung terkenal dengan tunanya nih. Ada yang menarik nih untuk memancing tuna agar menghampiri titik yang kami lempar, yaitu menggunakan ikan petek. Trik ini dilakukan saat terlihat adanya boilingan di permukaan air. Dan tanda-tanda sambaran mulai terlihat lagi. Strike lagi. Di bawah ya? Oke. Nah, Melihat dari tarikan perlawanannya yang kuat, saya yakin kalau ini adalah ikan tuna lagi. Tentu saya tak mau kalah dan harus bisa menaikkan ikan tuna kedua saya hari ini. narik lagi dia. Ini nih, karakter tarikan tuna nih. Ini dia yang dicari-cari pemancing di sini.
Ini pemancing ramai sekali hari ini. 10 kapal di sekitar kita. Nampaknya saya harus bersabar untuk melawan ikan tuna penghuni Tanjung Lesung ini. Sudah lebih dari 5 menit berlangsung, ikan masih juga belum ada tanda-tanda menyerah. Tak tarikannya kalau tuna, juara udah. Tak hanya sendiri, Om Jimmy tak mau hanya menjadi penonton. Ia pun mendapatkan sambaran. Fish on! Tuh, tuna Tanjung Lesung, mantap. Mancing mania strike back, mantap. Mantap sekali. Waktu yang tepat untuk bermain di spot Tanjung Lesung ini adalah pagi hari. Dari mulai matahari terbit, para angler sudah mulai berburu. Nah, Om Jim strike lagi nih. Wah, ternyata cendro lagi. Nah, kita mancing tuna nih Om, bukan mancing cendro. Nah, di badan pula ya kan. Dari tadi cendro terus nih Om Jim. Iya ini. Sepertinya bukan ikan tuna lagi yang kali ini menyambar pirantinya. Benar saja, tanpa butuh waktu lama, seekor cendro pun menyerah. Nah ini Om Jimmy strike ternyata cendro besar, Cendro bukan lagi. tuna. Bukan tuna dia. Tapi lumayan tarikannya, Lebih kalau besar ya, udah Bro? segede ini tarikannya lumayan ini. Jadi 2 kilo lah. Oke, kita mau cari lagi nih abis ini. Cari tuna ya. Ganti umpannya, mudah-mudahan tuna abis ini yang jambar ya. Oke Om ya. Mancing mana strike back? Mantap. Di tengah-tengah memancing, kami pun disiapkan makanan untuk mengisi tenaga kembali. Wah, mantap! Oke, ini makanan udah disiapin sama abang kapten sama BK-nya nih. Kita dimasakin pindang kuning hari ini. Ada udang, ikan belana, sama ada ranjungan juga nih di dalamnya. Nasinya juga udah masak, jadi sekarang waktunya kita langsung aja makan nih. Sambil santai, ikannya juga kita bisa dapetin tuna tuh yang kayak tadi tuh. Jadi ini habis ini kita mau lanjut mancing lagi, mudah-mudahan masih ada tunanya sampai sore nanti. Oke. Lagi dan lagi, sepertinya keberuntungan memang berpihak ke Om Jimmy. Fish on! Oke, tuh kan kita selesai makan, langsung narik tuna itu. Kayaknya lumayan ukurannya nih. Perlawanan dari ikan sangat kuat kali ini. Berbeda dari 2 tarikan kami sebelumnya. Lengkungan pada piranti menunjukkan bahwa kali ini mungkin adalah ikan target dengan size besar. Nah, ini habis makan, langsung ditarik besar nih. Narik terus nggak berhenti nih. Nggak berhenti. Gimana nih Om Jim? Ini cendro gede kah atau gimana? Bercanda ya Om Jimmy? Pasti tuna deh kali ini. Jangan kasih kendor Om. Duel pun terjadi cukup lama. Sudah lebih dari 10 menit, Jimmy memberi perlawanan. Lama-kelamaan bayangan ikan mulai muncul dari dalam air. Ya, seekor ikan tuna akhirnya berhasil landed di tangan Om Jimmy. Oke, mantap. Besar dari tadi Lebih besar. Akhirnya bukan cendro ya. Bukan cendro. Akhirnya bukan cendro nih. Nah ini longtail tuna ini salah satu ikan perenang cepat dia karena masih keluarganya tuna. Mancing mana strike back? Mantap. Strike back mania, selain tuna ada juga ikan karas yang memiliki bentuk seperti torpedo. Dagingnya pun memiliki karakter yang kurang lebih sama. Wah, saya jadi penasaran nih, kalau diolah gimana ya rasanya? Sekarang saya mau olah jadi ikan karas bumbu rujak. Kali ini saya akan mengolahnya dengan cara bushcraft atau teknik bertahan hidup di alam. Ikan karas atau selar tengkek memiliki kulit yang cukup keras. Jadi saat memotongnya diperlukan pisau yang sangat tajam.
Untuk menghilangkan aroma amis daging ikan, kita balur dengan perasan jeruk nipis. Nah, ini bumbunya udah saya siapin. Ada cabai, bawang merah, bawang putih, lengkuas, kemiri, sama kunyit. Langsung aja kita olah ya. Bumbu rujak pada dasarnya merupakan masakan khas Jawa. Cita rasa yang pedas manis menjadikan bumbu rujak menjadi salah satu olahan yang cukup diminati oleh masyarakat Jawa. Perapian harus saya siapkan dulu untuk memanaskan air. Bumbu yang sudah halus langsung kita marinasi ke bagian daging yang akan kita masak. Jika dibandingkan dengan minyak goreng, margarin bisa memperkaya cita rasa gurih pada makanan. Untuk bahan tambahan, saya menggunakan iris daun bawang dan seledri. Kentang rebusnya akan saya gunakan untuk tambahan karbohidrat. Udah jadi nih karas bumbu rujaknya. Jadi nggak sabar pengen cobain. Langsung aja ya. Sempurna. Makan ikan fresh dengan bumbu rujak di tengah pemandangan yang sangat eksotis membuat saya enggan untuk beranjak. Ini ikan karas yang dibumbuin sama bumbu rujak. Rasanya luar biasa. Kalau ikan segar nggak perlu diragukan lagi kalau soal rasanya. Bumbunya juga luar biasa nih. Perpaduannya mantap. Ini yang unik dari ikan karas nih. Dia kulitnya keras, jadi kalau kita mau makan harus dikupas dulu nih kulitnya. Dagingnya lembut dan sangat gurih. Sehabis makan, tak lengkap rasanya jika tidak menikmati kopi senja. Mancing Mania Strike Back, mantap!